Ribuan fans sambut skuad Garuda di Australia. Oleh Romney dibuat kagum. Australia pantau punggawa Garuda yang mulai berdatangan. Senjata jitu skuad Garuda untuk tumbangkan Australia. Fakta media Malaysia jilat ludah sendiri. Push like di bawah, lanjut simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Fakta media Malaysia jilat ludah sendiri. Di tengah persiapan skuad Garuda menuju Piala Dunia, Malaysia menjadi negara yang paling sibuk sendiri dan terlihat iri. Hal itu terbukti ketika media Malaysia yakni Palatau Bola akhirnya menjilat ludah sendiri. Sebelumnya, Palatau Bola menyindir proses naturalisasi Emil Audero, Dean James, dan Joy Pelupessy yang hanya berjalan 16 hari. Mereka menyebut Malaysia takkan semudah itu memberikan paspor kepada pemain keturunan yang diincar. Palatau Bola menyebut Malaysia memiliki paspor mahal yang mana menempati peringkat 9 dunia dan kedua di ASEAN. Paspor mahal yang dimaksud di sini adalah pemegang paspor Malaysia bisa berpergian ke 181 negara di dunia tanpa harus membayar visa. Namun ternyata, Federasi Sepak Bola Malaysia cuma bisa memproses naturalisasi pemain Liga 2 Portugal, Hector Heval. Banyak pecinta sepak bola tanah air mengira FAM bakal mendaratkan pemain top jika nantinya menaturalisasi pemain keturunan dari luar negeri. Namun faktanya tidak seperti itu. Hector Heval memiliki darah Spanyol dan Belanda, sehingga belum diketahui secara pasti dari mana darah Malaysia yang dimilikinya. Berhubung levelnya jauh di bawah 3 pemain keturunan anyar Indonesia yakni Emil Audero, Dean James, dan Joy Pelupessy, sontak saja Hector Heval dan Palatau Bola mendapat sindir netizen tanah air. Terlebih, Hector belum bisa membela timnas Malaysia bulan ini. Tidak diketahui pasti apakah proses naturalisasi Malaysia bisa secepat yang dilakukan PSSI untuk timnas Indonesia. Senjata jitu skuad Garuda untuk tumbangkan Australia. 1. Serangan balik cepat. Timnas Indonesia dikenal dengan permainan cepat dan agresif, terutama dalam memanfaatkan serangan balik. Kecepatan para pemain depan seperti Marcelino Ferdinand, kemudian nanti ada Dean James bisa menjadi ancaman serius bagi lini pertahanan Australia. Dengan memanfaatkan celah dan momen transisi, skuad Garuda berpotensi menciptakan peluang emas dan mencetak gol melalui serangan balik. Patrick Clifford dengan total footballnya tentu akan memanfaatkan hal tersebut. 2. Set piece atau bola mati. Bola mati seperti tendangan bebas dan sepak pojok sering menjadi peluang berharga bagi timnas Indonesia. Dengan kemampuan eksekusi yang baik dari pemain seperti Tom Haig, Kelvin Verdong, Ivar Jenner, dan Marcelino Ferdinand, skuad Garuda punya peluang untuk memanfaatkan momen bola mati guna mencetak gol. Terlebih, Patrick Clifford memiliki strategi yang kerap memanfaatkan bola-bola atas. Untuk itu, berbagai macam kondisi wajib dimanfaatkan untuk menjebol gawang Australia. 3. Lemparan jarak jauh Pratama Arhan. Pratama Arhan dikenal dengan kemampuannya melakukan lemparan ke dalam jarak jauh yang bisa langsung menciptakan peluang di kotak penalti lawan. Lemparan Arhan bisa menjadi kejutan bagi pertahanan Australia. Taktik ini sering berbuah manis dalam laga-laga timnas Indonesia sebelumnya. Bukan tidak mungkin hal itu juga menjadi opsi Patrick Clifford. Dengan memaksimalkan ketiga senjata tersebut, skuad Garuda diharapkan mampu memberikan perlawanan sengit dan meraih hasil positif di Australia. Australia pantau punggawa Garuda yang mulai berdatangan.
Pelatih timnas Australia Tony Popovic mengaku timnya telah memantau timnas Indonesia yang mengalami banyak perubahan jelang duel kualifikasi Piala Dunia 2026 di Sydney 20 Maret mendatang. Sebagaimana diketahui, skuad Garuda mulai berdatangan ke Australia dengan dibagi beberapa gelombang termasuk pemain lokal hingga pemain abroad. Satu persatu, para pemain pun tiba mulai tanggal 16 hingga 18 mendatang. Menariknya, hal tersebut mengundang perhatian Australia yang mengakui bahwa skuad Garuda mengalami perubahan yang sangat drastis dari pertemuan pertama pada tahun lalu. Pada laga yang berakhir imbang tanpa gol itu, Indonesia masih dilatih Sintayong. Selain itu, banyak pemain naturalisasi yang belum memperkuat timnas Indonesia, seperti Misil Gars, Kevin Dix, Eliano Reinders, Dean James, Joy Pelupesi hingga Ole Romney. Tony Popovic selaku pelatih kepala Australia menilai pihaknya terus memantau perkembangan timnas Indonesia. Pelatih 51 tahun itu menyadari perubahan besar-besaran yang dilakukan PSSI. Kami jelas tidak meremehkan Indonesia. Kami memantau mereka, dan mereka punya 7 pelatih dan staf yang baru. Jadi mungkin ada perbedaan dari apa yang biasa mereka lakukan sebelumnya, ujar Popovic. Oleh karena itulah, Tony Popovic mengakui bahwa timnas Indonesia akan menjadi lawan yang tangguh. Namun, pelatih pengganti Graham Arnold tersebut hanya ingin Australia fokus pada diri sendiri. Ribuan fans sambut skuad Garuda di Australia. Ole Romney dibuat kagum. Supporter Garuda yang ada selalu ada dimanapun timnas Indonesia bertanding tampaknya kembali terbukti. Kali ini terungkap usai antusiasme tinggi ditunjukkan oleh Garuda fans jelang laga melawan Australia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pada pertandingan yang akan digelar di Sydney Football Stadium pada 20 Maret 2025, sekitar 5.000 supporter Garuda dipastikan hadir untuk memberikan dukungan langsung. Kelompok supporter Garuda Australia menjadi motor utama dalam penggalangan dukungan ini. Dibentuk pada November 2024, komunitas ini bertekad mendukung timnas Indonesia tanpa syarat. Terlepas dari siapa pelatih maupun pemain yang dipilih melalui unggahan Instagram @GarudaAustralia, para supporter pun begitu bersemangat. Mereka juga menyambut kedatangan skuad Patrick Clifford di Australia sebagai bentuk dukungan penuh. Meski belum memiliki keanggotaan resmi, Garuda Australia dikelola oleh sekelompok mahasiswa dan pekerja Indonesia di Australia yang berkomitmen memperkuat dukungan untuk timnas Indonesia. Dengan meningkatnya kualitas timnas Indonesia, euforia dukungan juga semakin besar, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Menariknya, hal tersebut juga diakui oleh Romney sebagai boomer anyar skuad Garuda. Ole Romney yang baru saja menjalani laga bersama Oxford United dipastikan langsung terbang ke Australia. Mantan striker FC Utrecht tersebut juga kagum dengan sambutan supporter Garuda dimanapun berada. Bahkan sejak datang ke Indonesia lalu, Ole Romney mengakui supporter tim Merah Putih memang sangat luar biasa.